Marilah kita buka acara TED Talks 2025 ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Saudara Abdul Malik Fajar. Kepada Saudara Malik dipersilahkan. Sepertinya Kak Maliknya sedang berhalangan untuk hadir. Untuk sambutan akan digantikan oleh Kak Faras. Untuk Kak Faras dipersilakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Apa suara saya terdengar? Dengar Kak. Oke, baik. Maaf, telat join, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan dan rahmat karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam talk show ya, Tempe Talks hari ini dengan tema peluang bisnis dan peluang peluang bisnis tempe dan dapur lokal ke pasar internasional. Perkenalkan, saya Abdul Malik Fajar, Ketua Pelaksana kegiatan ini. Atas nama panitia saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, kepada Pak Dedi, Bu Eva, serta serta dan semua pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Webinar hari ini hadir dari keyakinan bahwa tempe dan kekayaan dapur lokal Indonesia bukan hanya bernilai budaya dan gizi, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Bahkan di panggung global, kita telah melihat bagaimana tren makanan sehat, nabati, dan berkelanjutan semakin diminati dunia. Dan tempe sebagai produk fermentasi khas Indonesia punya tempat yang sangat layak di dalamnya. Melalui diskusi hari ini, kita akan mendalami bagaimana tempe dan kekayaan dapur lokal dapat diolah menjadi peluang bisnis yang inovatif dan kompetitif, serta bagaimana kita bisa membawa rasa dan nilai-nilai ini menembus pasar internasional dengan tetap menjaga identitas dan kualitasnya. Saya berharap ini menjadi ruang belajar yang membangkitkan semangat wirausaha, ruang berbagi kisah dan strategi nyata, serta ruang kolaborasi untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pangan berbasis budaya. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Selamat mengikuti talk show pada hari ini. Semoga membawa manfaat, inspirasi, dan keberanian untuk melangkah lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tempe, dan salam dapur untuk dunia. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Malik atas sambutannya. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan segera memulai sesi utama kita, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber yang pastinya keren-keren banget nih. Hari ini telah hadir moderator kita yang akan memandu selama jalannya diskusi. Beliau adalah Tarisa Afiko Horizon, seorang mahasiswa teknologi pangan Politeknik Negeri Lampung. Kepada Saudari Tarisa Afiko Horizon, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memandu acara kali ini dengan sangat baik ya, teman-teman. Eh, Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak.
Oke, perkenalkan saya Tarisa Afika Harrison yang akan memandu sebagai moderator pada acara TP Talks pada hari ini dengan tema Peluang Bisnis Tempe dari Dapur Lokal ke Pasar Internasional. Tempe. Ah, Satu kata yang begitu sederhana namun menyimpan kekayaan yang luar biasa. Dari dapur rumah pelosok Nusantara, tempe telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kuliner Indonesia. Melalui talk show hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana potensi lokal ini bisa dikembangkan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Tapi sebelum itu, saya mau sapa teman-teman semua nih yang hadir hari ini. Ini dari daerah mana aja sih? Boleh dong di komen ya, dari mana aja ini yang udah hadir hari ini. Dari Lampung, Kak. Wah, ternyata macem-macem nih ya teman-teman ya. Ada yang dari Jakarta, dari Tegal, ada yang dari Lampung. Oke, rame banget nih. Eh, Hari ini kita punya narasumber-narasumber yang hebat, yang keren tentunya berpengalaman di bidangnya ya. Pertama, kita punya narasumber hebat yaitu Bu Eva Dwi Nirmagustina. Boleh Kak di-share CV-nya? Nah, ini beliau ini sebagai Ketua Forum Tempe Indonesia Lampung. Beliau juga seorang dosen di Prodi Teknologi Pangan Politeknik Negeri Lampung. Lalu kita juga ada narasumber yang gak kalah kerennya, yaitu ada Pak Dedi. Link, lewat LinkedIn. Dan selanjutnya ada pemateri kita yang gak kalah kerennya, itu ada Pak Denny Chandra Wibowo. Beliau adalah seorang F&B Business Development yang sudah banyak banget nih ya pengalamannya di bidang F&B. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Dan untuk sesi pertama,
Dan pada sesi pertama kali ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Dwi Eva Nirmagustina. Sebelum itu, saya izin menjelaskan alur diskusi kita pada hari ini terlebih dahulu. Untuk alur diskusinya sendiri akan berlangsung seperti berikut. Yang pertama, pemaparan materi dari masing-masing narasumber sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian masuk ke sesi diskusi interaktif dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para peserta selama sesi berlangsung. Untuk pertanyaan, boleh diajukan di kolom komentar dengan menyertakan nama, asal, dan pertanyaan. Setelah itu akan dipilih oleh tim panitia untuk pertanyaannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama bersama Ibu Dwi Eva Nirmagustina. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Apa kabar nih, Bu, hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih, Bu, hari ini, Bu? Aduh, kayaknya jadwalnya padat banget ya, Bu, ya. Iya, ini lagi proses akreditasi program studi. Jadi mungkin waktunya kemarin terkait waktu pengaturan agak sulit ya karena hari ini ada asesor dan PT yang berkunjung untuk melakukan akreditasi gitu. Ini jadi ngambil waktu di sela-sela itu yang bukan saya sebagai narasumbernya gitu. Jadi teman-teman dari pihak misalnya teknisi atau PMPP gitu. Begitu. Oke, terima kasih banyak ya, Bu, ya, sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di sini. Siap. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung kita mulai saja ya, Bu, ya. Ya. Saya bisa izin untuk share screen? Saya yang share Nanti aja. akan di... Bisa? Oh, Ibu yang share saja? Saya share aja dulu ya. Saya aja yang Oh, bisa ya, share. Ibu. Mungkin ada Boleh, Ibu, sedikit yang sebentar. ditambahkan. Ya. Oh, iya. Sudah, Ibu? Silakan. Siap. Oke. Baik ya. Waduh, ini internetnya apa tuh? Bentar ya.
Sambil menunggu Bu Eva untuk membagikan share screen, ini teman-teman kemarin ada yang join di sesi satu nggak nih? Boleh ya dijawab di kolom komentar ya. Wah, ada yang ikut nih ya di sesi satu. Eh, teman-teman, teman-teman yang udah ikut sesi satu kemarin gimana nih pengalamannya? Semakin tertarik dengan dunia tempe atau gimana nih kira-kira? Maaf ya, maaf ya. Iya, Ibu. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya jelas terdengar? Waalaikumsalam. Jelas Waalaikumsalam terdengar, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Sebelum saya memulai, saya ucapkan dulu Hari Tempe Nasional ya, tanggal 6 Juni yang setiap tahun kita peringati sebagai Hari Tempe Nasional ya. Nah, tadi disampaikan bahwa kita akan melakukan bisnis tempe ya, berwirausaha terkait dengan tempe. Karena tempe ini adalah suatu makanan tradisional yang sudah mendunia ya. Seperti apa eh, agar kita mempunyai keyakinan yang besar untuk berbisnis ini, ada baiknya kita mengetahui apa aja sih yang ada pada tempe tersebut sehingga kita berani bahwa tempe ini bagus loh untuk sumber gizi kita yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita gitu. Jadi kita mempunyai kepercayaan diri ketika kita tahu bahwa produk yang akan kita bisniskan ini adalah produk yang benar-benar oke gitu ya. Baik, eh, kita sudah tahu semua bahwa tempe itu adalah suatu produk dibuat dari biji kedelai. Tetapi banyak juga dibuat dari biji-biji yang merupakan eh, biji-bijian yang ada di Indonesia ya, melalui proses fermentasi ya yang akan kemudian dihasilkan tempe. Ya, fermentasinya dibantu oleh kapang Rhizopus sp ya atau banyak jenis ya Rhizopus yang bisa digunakan. Biasanya kalau industri tempe itu sudah menggunakan ragi ya yang memang sudah ada eh, untuk membuat tempe gitu ya. Nah, eh, pada pemaparan kali ini saya akan memberikan keunggulan-keunggulan proses fermentasi yang dilakukan pada kedelai yang sampai akhirnya dihasilkan tempe. Kemudian dari proses fermentasi itu potensi zat gizi dan non gizi apa saja sih yang ada ya. Kemudian tentunya ketika kita makan suatu produk makanan itu kita inginnya mendapatkan efek yang baik bagi tubuh kita. Nah, nanti kita akan lihat hasil-hasil studi terkait manfaat tempe bagi kesehatan manusia. Seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa manfaat fermentasi tempe ya menjadi kedelai itu ya banyak ya. Nah, di sini yang perlu ditekankan, dia ada yang pengaruhnya menurunkan, ada pengaruhnya yang meningkatkan. Nah, ini akan terkait dengan
eh, kualitas dari tempe yang dihasilkan. Apa saja sih yang diturunkan oleh fermentasi kedelai menjadi tempe ini? Yang pertama itu ada karbohidrat, ya. Ada karbohidrat oligosakarida, ya, rafinosa, stakiosa, verbakosa yang menyebabkan flatulensi. Apa itu flatulensi? Yaitu kalau kita makan itu kembung perutnya dan kemudian kita akan buang angin gitu ya. Kemudian akan menurunkan zat-zat gizi ya, khususnya asam fitat. Kemudian juga terhadap karena kedelai ini adalah protein, nah itu biasanya bisa menyebabkan alergi. Nah, itu akan menurun ya. Kemudian yang meningkat apa? Banyak sekali ya, ada vitamin, ya, ada mineral, ada komponen bioaktif, ya, nanti dijelaskan lebih lanjut di belakang ya. Nah, keunggulan fermentasi eh, kedelai ini jadi di sini jadi kacang-kacangan termasuk kedelai itu adalah sumber protein. Tetapi ketika dia masih dalam keadaan mentah dalam bentuk kedelai tempe mudah dicerna. Kemudian protein efisiensi rasionya juga meningkat ya. Nah, kemudian di sini vitamin ya itu meningkat B1, B2, B3, asam patotenat, B6, biotin, asam folat, B12 itu meningkat dia. Kemudian ada apa lagi komponen bioaktif? Komponen bioaktif ini ada memiliki aktivitas-aktivitas tertentu ketika kita mengkonsumsinya ya. Nah, kemudian ini adalah kandungan zat gizi pada tempe per 100 gram bahan ya. Kita lihat aja datanya langsung ya. Nah, di sini yang berwarna biru ya itu terjadi peningkatan yang tadinya kedelai menjadi tempe ya. Proteinnya meningkat ya, karbohidratnya, seratnya cukup tinggi meningkatnya ya sampai hampir 2 kali lipat. Kemudian kalsiumnya ya kalau kita misalnya minum susu sumber kalsium, oh ternyata di tempe juga sumber kalsium gitu ya. Kemudian ini ada apa? Riboflavin. Nah, berapa kali lipat ini meningkatnya ya. Ada niacin, kemudian ada asam pantotenat, piridoksin, vitamin B12. Nah, yang sangat penting ya sampai 5. Ya, kemudian ada biotin, banyak sekali. Nah, di sini tempe mengandung lebih banyak kalsium, vitamin B2, B3, B6, B12, biotin ya. Kalau mau dibilang vitamin B kompleksnya lumayan lengkap kalau kita mengkonsumsi tempe ya. Nah, ini kalau kita ingin membandingkan ini agak susah. Kita ingin membandingkan ya faktor mutu gizi ya. Aduh, kok gini ya. Agak susah ini. Oke ya. Ini kedelai rebus dengan kok susah. Nggak mau dia ini. Nah, ketika kita melihat eh, bahan pangan itu kita lihat bagaimana daya serapnya oleh tubuh kita ya. Kalau masih dalam bentuk kedelai, meskipun dia kandungan gizinya tinggi, tetapi daya serapnya oleh tubuh kita itu rendah gitu ya. Nah, kalau sudah diolah menjadi tempe, dia nilai cernanya yang tadinya hanya bisa dilihat di sini nilai cerna protein kedelai rebus itu 7,5. Tetapi ketika menjadi tempe dia menjadi 83%. Berapa kali tuh? Ya, hampir 100 kali lipat ya peningkatannya ya. Kemudian asam lemak bebasnya, asam amino bebasnya, nitrogen terlarutnya, protein terlarutnya. Nah, itu meningkat dibandingkan kedelai gitu ya.
Nah, di sini kalau kita lihat perbandingan kualitas gizi daging ya dan tempe ya, daging dan tempe. Di sini kita bisa lihat nih, kalsiumnya kalau daging itu 30 miligram ya, tapi kalau kalsiumnya tempe itu bisa 150 miligram, tinggi ya. Kemudian kalau daging nggak ada seratnya, padahal kita butuh serat ya, 10 gram ada seratnya ya. Nah, ini yang penting, terjadi sodium menurun ya untuk orang yang darah tinggi ya, sodium rendah itu kan lebih baik ya. Kemudian kolesterol juga nggak ada tuh kolesterolnya. Kolesterol kan hanya ada pada hewani ya. Karena ini nabati kolesterolnya nol ya, sangat bagus gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan harga. Nih, perbandingan harga dengan pangan sumber protein lainnya. Ya, bisa dilihat di sini sama teman-teman bahwa tempe itu harganya jauh lebih murah per kilogram dibandingkan produk-produk hewani. Kalau hewani itu kan memang sumber protein ya. Nah, tempe juga sumber protein, harganya hanya 17.800 per kilogram. Coba kalau kita daging sapi ya, bisa sampai 140.000 per kilogram ya. Kemudian ikan dengan berbagai jenis ikan ya, tetap lebih mahal ya. Kemudian telur yang memang sih kalau telur kan memang asam amino esensialnya sangat lengkap ya, sangat bagus juga, tetapi masih lebih mahal daripada tempe. Kemudian daging ayam juga. Nah, ini dengan kualitas gizi yang bisa dibandingkan dengan bahan hewani ya, tempe ini layak ya untuk kita konsumsi setiap hari. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini eh nah, susah saya ini. Nah, jadi ada komponen bioaktif ya, komponen bioaktif di dalam hasil dari fermentasi kedelai ya. Itu misalnya ada isoflavon ya yang sangat umum ya. Apa saja perannya? Ya, perannya bisa sebagai antioksidan ya, anti hemolisis, anti jamur, penurun kolesterol, antioksidan ya. Kemudian yang lain-lain banyak fungsinya ya. Nah, kalau kita mau bandingkan isoflavon ya per 100 gram produk olahan kedelai, tempe lumayan tinggi ya, ada 50 miligram ya tempe ya dibandingkan yang lainnya. Nah, sekarang keunggulan proses hasil studinya ya, manfaatnya bagi kesehatan itu seperti apa sih kalau kita mengkonsumsi tempe. Jadi tadi sudah kita ketahui bahwa tempe itu proteinnya baik ya, kemudian vitaminnya baik, seratnya rendah, lemaknya rendah gitu ya. Berarti dia bisa menunjang kesehatan kita yang dasar ya. Sumber protein yang baik karena asam amino esensialnya baik, tinggi kalsium, serat, vitamin. Nah, ini kan kebutuhan dasar kita ya. Kita butuh protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral ya. Nah, kemudian dari komponen zat gizi ini, komponen bioaktif, dia bisa sebagai bermanfaat bagi tubuh kita, anti diareka, antibakteri, antioksidan ya, menurunkan resiko serangan jantung ya. Nah, ini banyak. Jadi di sini ada yang utama itu adalah terkait dengan isoflavon ya. Isoflavon. Jadi isoflavon ini adalah komponen yang ada komponen bioaktif yang ada pada tempe yang berfungsi bagi kesehatan ya dengan berbagai aktivitas biologisnya ya. Apakah
dia sebagai, nanti kita lihat di sini ya. Nah, kedelai dengan cancer misalnya ya, kemudian ada kedelai atau tempe dengan penyakit jantung ya, kemudian eh, kedelai atau tempe dengan diabetes mellitus ya, kemudian tadi ada lagi kedelai dengan penurunan kejadian apa diare gitu ya. Kemudian kedelai dengan pencernaan, osteoporosis dan sebagainya ya. Hipertensi juga. Jadi dengan mengkonsumsi kedelai selain kita mendapatkan kandungan gizi ya, kemudian kita juga akan memperoleh komponen bioaktif yang cukup banyak yang berfungsi untuk menunjang kesehatan kita ya. Jadi cukup banyak manfaat dari kedelai. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa kedelai ini sangat bagus, ya, mengapa tidak kita berbisnis kedelai seperti itu ya? Sudah banyak sekarang sejak zaman dulu ya usaha-usaha yang dilakukan ya dari proses pembuatan kedelainya sendiri, kemudian dikembangkan kedelai yang generasi satu, generasi dua, generasi tiga, ya. Nah, mungkin nanti bisa tidak hanya kedelainya saja, tempenya saja gitu ya, tetapi dimodifikasi dengan berbagai produk olahan turunannya, ya, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mendalam banget ya Bu ya tentang gizi tempenya ini ya. Nggak heran ya kalau tempe ini disebut sebagai superfood ya Bu ya. Betul, superfood, banget-banget superfood ya. Jadi kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tapi dengan satu catatan bahwa semua keunggulan itu akan kita peroleh ketika tempenya itu dalam keadaan mentah kita konsumsi. Nah, yang selama ini tempe kita konsumsi kan kita goreng, kita bacem, dia kan mendapat perlakuan panas, suhu yang tinggi. Nah, itu akan mengurangi efektivitas dari terutama komponen bioaktifnya seperti itu. Nah, itu tadi pemaparan dari Ibu Eva. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti pada sesi akhir akan dibacakan pertanyaan-pertanyaannya. Eh, Tanpa membuang waktu lagi, terima kasih ya Bu Eva ya sudah memberikan Sama-sama. materinya. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangannya. Iya, Ibu. Kalau gitu, tanpa membuang waktu lagi ya, kita lanjut ke pemateri kita yang selanjutnya, yang gak kalah hebat lagi. Ini ada Pak Dedi Chandra. Selamat siang, Pak Dedi. Ya, selamat siang semua. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, baik. Hmm, Alhamdulillah. Bagaimana Pak kesibukannya hari ini? Kesibukannya ya cukup cukup sibuk, tapi bisa diatur lah waktunya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan untuk hadir ya Pak ya di acara talk show pada siang hari ini. Baik, tanpa membuang waktu ya Bapak ya, boleh kita langsung saja ke materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, baik. Selamat siang semua. Selamat siang Ibu Eva. Terima kasih sudah kasih masukan hal yang sangat bermanfaat buat kita semua tentang tempe. Kebetulan saya juga anggota FTI, Forum Tempe Indonesia, Bu Eva. Dan saya salah satu direktur dari Tempeland. Dan Iya Pak, salam kenal Pak. kenal Ibu. Iya, terima kasih loh sudah dikasih tahu begitu banyak manfaat yang ada di kandungan tempe. Nah, saya menyoroti beberapa karena kebetulan saya diminta oleh eh, Soybean. Soybean itu eh, semacam forum juga, tapi untuk produk-produk non fermentasi.
Nah, tapi saya juga ada di Forum Tempe Indonesia. Nah, mungkin secara sepintas saya akan lakukan presentasi singkat saja berkaitan dengan kenapa sih sebenarnya bisnis tempe ini sebetulnya besar. Ini tidak jauh dari informasi yang sudah Ibu Eva ceritakan ke kami. Jadi pada hari ini coba kita akan lihat beberapa hal yang mungkin menjadi masukan apa sih peluang bisnis yang bisa kita lakukan untuk olahan tempe atau produk tempe. Mungkin boleh dimulai. Jadi di sini kita lihat adalah peluang bisnis tempe dari dapur lokal ke pasar internasional. Nah, kebetulan Bu Eva, kita dan teman-teman semua di Rumah Tempe Indonesia ini kita berproduksi atau memproduksi tempe fresh atau tempe yang memang belum diolah. Nah, tapi RTI ini kita punya pengembangan produk, berbagai macam produk. Misalnya olahan tempe itu baik ada yang sifatnya eh, pengolahan penambahan, misalnya dibikin tempe mendoan, dibikin tempe kuning bacem, bahkan ada yang dibikin tempe untuk keripik, dibikin tempe dari tepung tempe. Kemudian ada tempe yang lebih lanjut lagi kita lakukan proses retort atau sterilisasi yang targetnya adalah penyimpanan dengan suhu normal sampai setahun lebih. Nah, ini punya target market yang berbeda-beda. Nah, sepintas dasarnya apa? Mungkin boleh dimulai presentasi kedua. Oke, di sini kita perhatikan ya, eh, kedelai masuk ke Indonesia itu kira-kira saat ini informasi terkini dari USDA United Soybean Amerika itu sekitar 3 ton pada tahun kemarin ya. Dan Thailand nomor pertama 3,4 dan yang lainnya Filipina, Vietnam, Malaysia dan Filipina. Nah, kalau kita lihat dari sini sebetulnya peluang bisnis apa yang bisa kita tangkap dari data ini? Kita melihat bahwa negara-negara tetangga kita masih menggunakan kedelai yang tidak cukup banyak. Nah, menarik Vietnam itu pengguna untuk makanan-makanan yang bersifat vegan. Jadi apakah peluang untuk tempe bisa masuk ke Vietnam? Itu salah satu peluang yang memang perlu kita coba dan kita jajaki. Malaysia pun demikian. Malaysia terkenal dengan produk-produk vegan. Nah, tapi bagaimana dengan penjajakan kita di Malaysia? Apakah sudah kita lakukan? Nah, beberapa yang dilakukan oleh Rumah Tempe Indonesia, sebagian produk Malaysia, mereka minta keripik yang kita buat atau Indonesia buat. Nah, cuman modifikasinya dari beberapa hal berkaitan supaya produknya bisa diterima oleh Malaysia. Jadi sebetulnya potensi-potensi negara-negara tetangga kita ini masih cukup besar peluangnya. Kemudian next slide berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dari 3 juta itu, kebutuhan tempe setahun, itu 50% diserap oleh tempe. Daerah yang menyerap itu rata-rata Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Lampung, dan Jakarta. Itu penyerapan untuk pembuatan tempe cukup besar. Dan yang kedua, 40% itu dilarikan untuk kebutuhan tahu. Nah, tahu ini macam-macam. Ada tahu sutra, ada silken, ada macam-macam. Ini juga salah satu potensi market yang ada di kita yang masih cukup luas. Dan 10%-nya lagi adalah kedelai digunakan untuk produk-produk lain seperti kecap, saus, atau susu kedelai. Nah, ini yang sebetulnya peluang yang cukup besar dan masih berpotensi bisa dikembangkan lagi. Next. Nah, dari perbandingan presentasi tahu dan tempe, kalau kita perhatikan menurut Badan Statistik Nasional pada tahun 2022 ya, yang memakan tempe ataupun yang mengkonsumsi tempe itu sekitar 7,3 kilogram per kapita per tahun ya. Sedangkan tahu itu hanya 7,7 kilogram per kapita per tahun. Jadi hampir sama untuk kebutuhan tempe dan kedelai, tempe dan tahu ya. Next, lanjut.
Nah, kalau kita lihat tadi, Ibu Eva sudah lakukan informasi berkaitan dengan kandungan proteinnya. Di sini kandungan protein dari tahu, tempe, soy milk, edamame, peanut, miso, dan natto, serta ini burger ini adalah olahan juga tempe yang sekarang lagi tren juga nih di beberapa tempat ya. Nah, ini kandungan proteinnya kita lihat paling bagus sebetulnya soy nut, tapi ini jarang kita kita apa namanya maksimalkan di sini ya produksinya. Tapi yang dikenal adalah tempe. Tempe memiliki kalau dibandingkan dengan tahu memiliki protein yang lebih tinggi lagi. Lanjut, dan kandungan protein untuk produk-produk lain perbandingannya kalau kita lihat putih telur, ya, kemudian susu dan kedelai itu hampir sama semua ya persentasenya protein quality controlnya. Lanjut, nah ini tadi ini sama dengan berupa, cuma ini saya ambil tabelnya dari Pak Winarno, Profesor Winarno. Nah, dari proses kedelai menuju ke tempe itu ada yang bahan. Nah, dari produk tempe itu akan menghasilkan ada 7 komponen yang sangat penting bagi kehidupan kita. Pertama kalsium, vitamin, sulfolat, flavon, protein konten, iron, dan para probiotik. Dari sini semua sebetulnya manfaatnya bisa ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini adalah aplikasi. Nah, inilah yang dibaca oleh peluang bisnis kalau kita ingin menerima ataupun penawaran produk di luar negeri. Salah satu contoh dari RTI diminta untuk memenuhi kebutuhan tepung terigu itu untuk Korea Selatan. Soalnya mereka rupanya ingin mengambil isoflavon. Ya, tadi bilang bahwa ini adalah sangat penting. Betul sekali. Nah, cuman memang di kita untuk proses yang ketiga ini masih belum disentuh oleh kebanyakan orang. Kenapa? Ini teknologi yang digunakan itu tinggi dan itu menunjukkan jadi dasar-dasar ini semua ada di sini. Jadi untuk program yang memang kita bisa kembangkan secara bisnis. Nah, kemudian ada satu lagi berkaitan dengan muscle. Muscle ini adalah pemulihan otot. Nah, sebentar siang kita kedatangan tamu dari satu perusahaan untuk coba memanfaatkan tempe dijadikan minuman para apa namanya itu ya istilahnya yang penggemar fitness. Nah, mereka akan gunakan tempe untuk minuman itu. Nah, kita sudah lakukan beberapa percobaan, trial, dan kelihatannya mereka berminat dan ini salah satu peluang juga. Jadi sebagai bisnis, sebagai seorang yang ingin berbisnis dari UKM tempe, kita harus melihat pola ini. Pola inilah yang kita manfaatkan untuk kita tawarkan ke market kita yang ada di luar negeri. Next, lanjut. Nah, ini RTI untuk bisa melakukan proses pengiriman ataupun penawaran produk keluar, dia harus memiliki beberapa hal berkaitan dengan eh, kontrol untuk jaminan mutu. Salah satunya dulu kita punya namanya PIRT. Sekarang kita berubah menjadi BPOM. Kemudian kita juga memiliki halal. Kemudian kita juga memiliki SNI dan yang terakhir kita juga memiliki HACCP. Nah, ini bagian-bagian yang memang dibutuhkan konsumen atau market saat ini, baik itu market B2B yang ada di lokal di Indonesia maupun market yang ada di luar negeri. Ya. Next. Bisa slide berikutnya. Oh, baik. Nah, ini adalah produk-produk yang memang RTI produksi saat ini. Baik itu tempe fresh. Nah, ya. Kemarin juga kan itu dikasih nomor kontak person. Ya. Kemudian proses produksi yang lain itu olahannya. Itu ada bacem, ada kuning bacem ya. Kemudian ada nugget. Nah, nugget ini sebetulnya kita lihat waktu itu dari peluang di mana tempe
memiliki kandungan protein lebih tinggi daripada daging seperti tadi Ibu Eva lihat perlihatkan presentasinya. Sehingga dari kami di sini memastikan, oh, sepertinya tempe bisa dirubah menjadi satu taste yang menarik yang memang diminati oleh anak-anak, yaitu merubah tempe menjadi nugget. Jadi konsepnya kembali lagi kepada tabel yang tadi, ya. Dan di sini juga kita produksi olahan tempe yang berupa cookies. Nah, cookies itu juga kita ambil dari tepung tempe. Kemudian kita juga produksi untuk keripik tempe dengan proses oven, di mana saat ini tren orang pinginnya nggak digoreng, pinginnya di oven. Nah, kita lakukan di RTI. Jadi ini beberapa hal contoh produk yang ada di RTI saat ini. Dan ada juga produk yang memang disiapkan di RTI, yaitu produk dengan tempe yang bisa bertahan lama, yaitu tempe sterilisasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk pertama memiliki lifetime waktu yang cukup panjang. Dengan demikian pengiriman lebih jauh dan daya handling atau penyimpanan lebih terkontrol dan banyak hal lagi yang lain yang bisa digunakan dari program sterilisasi tadi. Next. Nah, ini adalah beberapa market. Ini sudah berkurang ya, tapi ada yang lebih banyak lagi karena ini yang sudah lama slide-nya. Jadi kita punya market untuk modern market trade seperti ini, dan kita juga punya market modern trade independent, itu seperti Indomart, Alfa ya, itu modern trade independent. Next, begitu ya. Di next, oke. Nah, harapan ke depan sebagai target utama kita adalah selalu berkreasi dengan bahan baku tempe dan olahan tempe, menjaga kualitas dan kuantitas, menjaga dan meningkatkan ketersediaan serta servis dalam pelayanan. Yang keempat adalah efisiensi, optimalisasi dalam semua bidang. Terus yang kelima, menjaga harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kenapa ini? Karena bagi masyarakat, tempe adalah makanan rakyat. Jadi kalau misalnya tempe bisa dijual dengan harga tinggi dan tidak akhirnya menjadi produk yang tidak terjangkau pembelian oleh masyarakat, itu yang tidak kita inginkan. Jadi tempe tetap menjadi makanan masyarakat. Baik, terima kasih untuk slide berikutnya. Ya, baik, terima kasih semua untuk perhatiannya. Jadi ini saja dari kami, dan nanti di sesi tanya jawab, monggo silahkan semua bisa bertanya di sesi pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Dedi untuk materi yang telah diberikan. Ternyata memang pasar tempe ini nih sebenarnya sangat luas ya Pak ya, apalagi ketika sudah menjadi produk olahan ya. Betul sekali, betul sekali. Nah, itulah fungsi daripada kita, generasi muda, coba berpikir bahwa tempe itu jangan digoreng doang, atau jangan dibikin sesuatu hal yang sudah ada, tapi coba dipikirkan dengan manfaat yang tadi yang Ibu Eva juga sampaikan. Itu yang diambil, itu yang ditingkatkan, itu yang dijual. Kalau saran saya seperti sebagai bisnis plan saat ini. Mungkin ada pertanyaannya Pak dari saya sendiri ya, terutama kepada Bu Eva juga. Kalau kata Bu Eva tadi kan ketika tempe sudah diolah itu kan gizinya menurun ya. Eh, ada nggak sih cara bagaimana nih kita bisa mempertahankan nilai gizi tempe walaupun si tempe ini sudah diolah menjadi produk-produk yang inovatif gitu? Untuk teman-teman yang ingin bertanya juga bisa diajukan di kolom komentar untuk nanti dibacakan pertanyaannya dengan menuliskan nama, asal, dan pertanyaannya.
Mungkin dari Pak Dedi sendiri, Pak, Iya, eh, tantangan tersendiri yang dihadapi ketika mendistribusikan untuk menjaga stabilitas kualitas tempe-tempe olahan ketika didistribusikan, itu tantangan yang dihadapi rata-rata seperti apa sih, Pak? Atau bagaimana tantangannya? iya. Jadi kalau kita mau menjual atau mendistribusikan produk, yang pertama memang kita harus pahami seberapa risiko yang dihadapi ya. Karena produk tempe ini kan produk fresh, produk yang hidup. Artinya dia akan melakukan proses fermentasi berjalan sesuai dengan waktu yang ada. Nah, bagaimana caranya supaya proses fermentasi ini tidak berjalan? Nah, tadi pertama tempe itu apakah bisa diolah? Nah, kita lihat ya olahannya cukup banyak ya, bisa digoreng, bisa direbus, bisa dijadikan olahan. Itu adalah eh, salah satu proses untuk menghambat fermentasi tidak berjalan. Atau proses yang namanya perlakuan khusus, misalnya bisa ditambah kalau misalnya tahu, mungkin kalian dengar ada namanya borak. Borak itu tujuannya untuk mempertahankan, tapi itu pengawet, bukan pengawet, itu bahan yang berbahaya ya. Nah, mengatasinya bagaimana supaya lebih panjang lagi? Produk itu diberi atau diproses dengan cara proses pendinginan. Tapi proses pendinginan membutuhkan rantai pendingin yang cukup panjang dan itu menyangkut biaya. Terus kedua, proses bisa dilakukan dengan proses sterilisasi. Nah, sterilisasi ini yang paling penting adalah di bagaimana proses pemanasan atau sterilisasi ini packaging ataupun kemasan yang digunakan cocok sesuai dan memang nanti larinya ke harga produk. Tapi dari sisi analisa, proses sterilisasi ini justru yang lebih murah ketimbang dengan menggunakan pembekuan. Kenapa? Karena pembekuan menggunakan rantai pendingin dari ujung sampai ujung, memang penyimpanan bisa cukup panjang karena dia beku ya. Tapi kalau sterilisasi eh, kapasitas nggak terlalu besar, tapi penyimpanan bisa dilakukan di mana saja dengan suhu normal dan pengiriman juga bisa dilakukan dengan suhu normal. Nah, ini yang memang target kita, gimana caranya supaya produk tempe sampai di tempat yang paling jauh, tapi dengan biaya kos yang murah. Gitu. Maaf ya, tadi sinyalnya terputus, Iya, iya. mutus nyambung. Jadi begini, terkait dengan kandungan gizi, jadi memang ketika kita melakukan suatu perlakuan, pasti itu ada dampak negatifnya, gitu ya. Perlakuan panas yang kita berikan itu bisa menginaktifkan. Jadi ini kan produk mikrobial ya, kapang. Nah, kapang itu kan bisa sebagai probiotik gitu. Nah, itu salah satunya yang kita nggak akan dapat lagi tuh. Tapi kalau misalnya protein masih dapat gitu ya. Tetapi yang dia memberikan komponen bioaktifnya itu. Nah, komponen bioaktif itu yang lebih banyak menurun gitu. Padahal komponen bioaktif tadi banyak berfungsi sebagai memiliki anti anti aktivitas ya, aktivitas biologis misalnya seperti anti diare gitu kan. Nah, itu kan terkait dengan mikrobial ya. Bisa jadi ketika dia mendapatkan perlakuan panas, nah itu tidak tersedia lagi. Tapi mungkin kalau yang dia tahan panas gitu ya, masih bisa bertahan, tapi tidak setinggi ketika produk tersebut masih dalam keadaan tidak diberi perlakuan gitu ya. Sebenarnya kan tempe itu prosesnya panjang ya Pak Dedi ya, mulai dari direndam, direbus, yang kalau yang perlakuan seperti di daerah Jawa ada yang sampai direbus 2 kali, direndam lagi. Itu kan sebetulnya adalah produk yang siap konsumsi, gitu ya. Cuman kan kita di Indonesia ini kan manja ya Pak Dedi ya dengan lidah kita gitu ya Pak ya, digoreng, dibacem. Nah itu sebetulnya mungkin pola pola konsumsi yang perlu diubah gitu ya. Ada
pembelajaran yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa ketika akan mengkonsumsi lebih baik lagi mendapatkan komponen bioaktif yang bagus gitu ya. Nah, sebaiknya dikonsumsinya mentah. Kemarin mungkin Pak Ketua FTI kita yang baru ya Pak Dedi ya. Nah, itu kan beliau ingin gimana nih supaya kita benar-benar mendapatkan manfaat. Bukan dari sisi bisnis, bukan ya Pak Dedi ya. Kalau dari sisi bisnis kan kita ingin dia produknya beraneka ragam, daya jangkau pemasarannya luas. Nggak mungkin kan mentah ya Pak Dedi ya. Tapi ketika kita ingin mendapatkan manfaat dari produk yang kita konsumsi buat tubuh, sebaiknya dikonsumsinya apa adanya gitu. Itu aja Pak Dedi. Tarisha. Terima kasih banyak Ibu Pak Dedi sudah menjawab pertanyaannya. Nah, di kolom komentar ini kita punya pertanyaan ini, Ibu Bapak dari Richard C. asal Jakarta. Untuk pertanyaannya, apakah saat ini sudah ada data atau tren ekspor tempe dari Indonesia? Dan negara mana yang paling potensial sebagai pasar? Saya jawab ya. Silakan Bapak. Ya, untuk data real saat ini kita belum punya, tapi tren yang ada itu menunjukkan peningkatan untuk kebutuhan tempe. Karena pertama tempe itu diminati karena dia pengganti daripada sumber protein hewani. Jadi targetnya adalah sumber protein nabati. Khususnya untuk penggemar ataupun anggota ataupun bagian daripada vegan, komunitas vegan. Nah, komunitas vegan ini saat ini meningkat. Jadi vegan itu tadinya hanya pertama berdasarkan religi, ya. Terus yang kedua berdasarkan pola hidup sehat, ya. Terus yang ketiga sekarang tambahannya adalah eh, orang-orang ataupun anak-anak ataupun masyarakat yang pecinta hewan ataupun orang yang tidak mau menyakiti hewan. Nah, itu ternyata di Australia tren yang ada sekarang meningkat dari posisi itu. Jadi mereka sudah tidak lagi tertarik untuk makan daging, tapi mereka mencari pengganti daging. Yaitu sekarang yang lagi tren adalah tempe. Makanya dari kami, dari RTI, terus terang kalau ditanya jumlahnya itu berapa, kami belum punya data. Tapi yang mesen untuk mesin-mesin pengolahan tempe yang dari RTI itu ke Australia, ke Amerika, ke sempat ke Norway juga. Jadi ada beberapa negara yang mereka memang mau produksi tempe di sana. Seperti Ibu Eva bilang tadi, tempe ini yang ditargetkan adalah eh, nilai gizi yang memang dimakan ataupun dikonsumsi dengan produk tempe yang fresh. Jadi kalau produk tempe yang fresh itu tempatnya negara yang jauh-jauh, mereka cenderungnya ya sudah saya bikin produk olahan tempe di sana yang mendekati konsumen. Sehingga produk yang dimakan adalah tempe fresh. Nah, itu pun yang juga kami lakukan untuk pengembangan di beberapa daerah supaya menjual produk-produk yang fresh begitu. Baik, terima kasih Pak Dedi sudah menjawab. Atau dari Ibu Eva, apakah ada tambahan? Kalau ekspor sudah banyak ya, udah ke berbagai negara, mulai dari Korea, Amerika, Jepang. Kalau udah masuk Jepang mah udah aman ya Pak Dedi ya. Negara lain gampang ya Pak Dedi. Karena dia punya standar Bu ya. Standarnya lebih tinggi dari yang lain ya. Tapi saya masih penasaran nih, Pak, Bu. Untuk tempe sendiri itu sebenarnya peluang bisnisnya itu lebih besar dijanjikan sebagai pangan yang penuh gizi atau pangan sebagai pengganti daging. Maksudnya gimana? Kan tempe ini kan Oh gini, gizinya banyak ya. ya sekarang gini. Orang kan sekarang banyak ada dua hal.
Ada dua hal. Yang satu ada orang yang vegetarian, ya, isu vegetarian. Yang satu lagi isu terkait dengan eh, kalau untuk memproduksi daging itu dia dibutuhkan biaya produksi yang tinggi. Kemudian adanya dampak terhadap lingkungan, adanya misalnya dampak terhadap kesehatan juga, misalnya dia ada hormon gitu ya. Nah, sekarang isu-isu bahan pangan nabati itu tinggi. Banyak orang yang memilih bahan pangan nabati kalau di kita khususnya tempe ya. Di negara-negara Amerika itu Eropa itu sudah mulai tuh campaign terkait dengan bahwa bahan pangan hewani khususnya sapi itu kan biaya untuk menghasilkan daging itu kan butuh butuh usaha yang lebih banyak dibandingkan dengan bahan nabati. Jadi ketika kita mau tempe sebagai pangan tradisional kita, ini adalah timing yang tepat gitu untuk mengkampanyekan bahwa tempe ini adalah makanan yang sehat, pengganti daging. Nah, jadi ya seperti itu. Dari Pak Dedi sendiri, apakah ada tambahan, Pak? Cukup. Cukup. Nah, kita dapat pertanyaan lagi, Pak, dari Nurfianto Giar, asal Magelang. Izin bertanya, apakah ada perbedaan nutrisi antara tempe yang bahan baku biji kedelai dengan tempe bahan baku kecambah kedelai? Terima kasih. Atau bahan baku substitusi kedelai yang biji dengan yang berkecambah? Apakah sudah dipahami? Kalau sudah dikecambahkan itu sudah berubah ya, kandungan gizinya sudah berubah dia ya. Jadi udah tinggi serat ya. Jadi bukan media yang baik lagi untuk pertumbuhan kapang Rhizopus oligosporus gitu. Dia udah lebih tinggi serat ya. Nah, sedangkan yang ini kan dia lebih ke proteinnya gitu. Jadi sebaiknya yang dibuat tempe itu adalah dalam bentuk biji. Nah, yang diganti mungkin bukan bukan ubah menjadi kedelai, bukan diubah menjadi kecambah, cuman alternatif kedelai dengan kacang tunggak, kacang koro, kacang apa, tapi tetap kacang dan tetap tinggi proteinnya. Karena kalau sudah bentuk kecambah itu proteinnya udah nggak ada, dia sudah dibongkar ya melalui proses germinasi menjadi tinggi serat seperti itu. Dari Pak Dedi ada tambahan? Cukup cara saya. Dilanjut, ini ada juga pertanyaan dari Amos Purba, asal Bandar Lampung. Pertanyaannya, bagaimana strategi membangun jaringan distribusi dan menemukan mitra lokal yang kuat di negara tujuan agar tempe bisa diterima dan laku di pasar internasional? Ya, Pak Dedi nih ya, jawabannya nih baik. yang Ya, sudah ya, ekspor. ya. Jadi eh, kita tuh menjual ada dua tipe, Mas. Ya, jadi tipe pertama memang dibutuhkan atau memang dicari. Terus tipe kedua adalah kita yang menciptakan sesuatu hal yang berbeda yang memang dibutuhkan orang. Kalau yang kita cari itu adalah atau sorry, kalau yang mereka cari, mereka yang menentukan, oh, saya contohnya eh, permintaan keripik tempe ke Korea Selatan. Mereka tidak mau pakai MSG. Itu persyaratan. Berarti kita harus bisa menciptakan produk eh, keripik tempe tanpa MSG. Terus mereka tidak mau kandungan asamnya tinggi. Artinya kita harus menciptakan produk keripik tempe dengan kandungan asam yang rendah. Terus mereka minta packaging, kemasan. Kemasan dia mau dengan menggunakan nitrogen gas. Ya kita harus siapkan konsepnya. Nah, hal-hal itu adalah pertama mereka yang butuhkan. Jadi mereka jadi ketika eh, Mas pingin menciptakan satu produk atau menawarkan produk luar dengan jaringan web yang dibuat itu bisa ditawarkan ke luar. Atau kedua, kita ciptakan satu hal yang baru, contoh misalnya kita buat
atau kita kerjasama dengan BRIN membuat tempe spirulina. Tempe spirulina kita kerjasamakan dan kita tawarkan ke Jepang. Nah, Jepang yang berminat karena dia ingin produknya different dari yang lain. Jadi ada beberapa dasar pilihan kita mau menawarkan produk. Tapi untuk eh, jaringan pemasarannya, yang pertama adalah kita harus dikenal dulu. Setelah kita dikenal melalui apa? Melalui web yang kita buat kalau untuk luar negeri ya, atau melalui jaringan misalnya kerjasama kita dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, atau eh, BUMN yang ada di Indonesia ya, di kita tuh banyak sekali misalnya dari perbankan itu sering sekali mengadakan pameran-pameran yang tujuannya adalah memperkenalkan produk yang kita kita akan jual. Jadi itu itu kalau yang kita lakukan saat ini. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk jawabannya. Apakah Bu Eva ada tambahan? Cukup? Cukup. Baik, eh, sekarang karena sudah selesai pertanyaannya, sebelum kita mengakhiri sesi talk show hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Dedi dan Bu Eva. Jadi, eh, tempe ini menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Tempe juga mengandung gizi dan protein yang sangat tinggi. Tempe juga dapat diolah menjadi berbagai makanan yang inovatif dan kreatif yang mendukung untuk peluang bisnis di pasar lokal maupun internasional. Dan peminat tempe ini juga sudah bukan lokal saja, melainkan sudah mencapai mancanegara. Terima kasih kepada Pak Dedi dan Ibu Eva yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita pada siang hari ini untuk membahas lebih dalam mengenai gizi dan peluang pasar tempe sendiri ya. Terima kasih banyak. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Saya ucapkan terima kasih untuk ilmunya dan perhatiannya Ibu dan Bapak untuk acara diskusi pada siang hari ini. Atas partisipasi Ibu dan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman semua, Oke. jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab di sesi ini, boleh langsung menghubungi di grup WA yang sudah teman-teman masuk ya. Di situ bisa nanti dilanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai. Selanjutnya, Baik. saya kembalikan kepada MC kita, Marta Elsa. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Tarisha Atiko selaku moderator kita. Kita akan memasuki acara games nih teman-teman, di mana pada Saya sesi ini, izin, Mbak Marta, saya izin live ya. iya Ibu, terima Ya, kasih banyak. maaf. Oke. Terima kasih Bu. Oke, kita akan memasuki sesi games, di mana sesi games ini akan dipandu oleh Saudari Alia Misa Sakina. Kepada Saudari Alia dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk MC untuk memberi kesempatan kepada saya memandu games yang hari ini. Nah, hai semua ya. Saya Alia dan sekarang kita udah main bareng nih. Kita seru-seruan lewat quiz interaktif di Kahoot. Apa mau? Join aja. Nah, untuk gabung ke Kahoot sendiri gampang banget nih. Kalian bisa siapin browser di HP atau laptop kalian, terus masuk ke www.kahoot
kahoot.ip. Nah, setelah masuk ke website ini, bisa masukin kode gamesnya yang tertera di layar. Ini 331 7538. Kemudian bisa isi nama kalian. Kita akan tunggu nih beberapa saat. Nah, kalau yang bisa join, bisa nih reaction atau lambaikan tangan. Udah semua belum ya? Kita mau mulai sebentar lagi nih. Jangan lupa diajak teman-temannya. Nah, karena udah banyak yang gabung nih, kita mulai sekarang ya. Sebelumnya mau ngingetin kalau tiap soal ini ada waktunya. Jadi kita cepet-cepetan tapi tetap fokus ya teman-teman. Oke, mulai ya. Nah, mengapa jawabannya yang tepat ini? Karena tempe ini tinggi protein, sehat, dan ramah lingkungan. Wih, Dina berhasil nih memimpin klasemen sekarang. Ayo teman-teman jangan mau kalah ya. Wih, jadi produk turunan tempe ini yang cocok untuk pasar luar negeri ini keripik tempe ya, karena bisa keripik tempe ini juga bisa memperpanjang masa simpan dari tempe itu sendiri. Dia berhasil mempertahankan posisi nomor satu. Untuk Mikael semangat ya, bisa menyalip posisi Dina dan teman-teman lainnya.
Untuk sampai bisa diekspor ke luar negeri ini kita butuh sertifikasi hasil CP dan izin ekspor ya. Tadi juga udah dijelasin beberapa di sini. Wih, Dina masih nih di posisi satu. Teman-teman yang lain jangan mau kalah ya. Ayo semangat teman-teman. Bisa banget nih untuk strategi promosi tempe luar negeri kita bisa menggunakan tempe ini sebagai pangan yang tinggi protein. Wih, sekarang udah terganti nih, tapi klasemen pertama masih dipegang Dina. Ayo semangat, semangat. Pemerintah dan lembaga ekspor juga bisa nih mendukung tempe untuk bisa ekspor. Wih, ternyata Dina masih mempertahankan posisinya di nomor satu. Semangat teman-teman. Ternyata Dina masih memimpin klasemen nih. Ayo teman-teman lebih semangat lagi untuk mengejar Dina.
Nah, nggak kerasa kita udah sampai di akhir kuis dan kita akan lihat siapa yang jadi juara kahut siang ini. Selamat kepada Dina. Nanti bisa ya hubungin panitia untuk klaim hadiahnya bisa melalui WA Group atau kolom chat di Zoom. Nah, untuk yang belum menang, no worries banget. Yang penting kita udah sesuai bareng dan juga saya Alia ingin mengucapkan terima kasih banyak. Udah bisa bikin semoga kuis ini bisa bikin suasana makin hidup dan juga menambah pengetahuan kita bareng. Eh, Baiknya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Alia telah memandu games yang seru banget nih pada hari ini. Untuk acara selanjutnya kita akan memasuki acara penutupan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para pembicara yang super keren-keren banget telah berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat inspiratif pada siang hari ini. Jangan lupa untuk mendapatkan sertifikat silahkan mengisi form evaluasi yang linknya akan kami bagikan melalui kolom chat. Sebelum saya tutup acara ini, mari kita dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk para peserta Tempe Talks 2025, boleh dinyalakan kameranya ya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk melakukan sesi dokumentasi kepada tim dokumentasi, saya persilahkan. Ayo teman-teman yang belum on cam untuk segera on cam karena kita akan memulai sesi dokumentasinya. Ayo teman-teman. Masih banyak nih yang belum on cam. Segerakan on cam ya teman-teman. Oke, kita akan mulai sesi dokumentasinya teman-teman. Saya hitung ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup ya untuk sesi dokumentasinya. Terima kasih banyak kepada tim dokumentasi. Wah, tidak terasa ya, kita telah di penghujung acara Tempe Talks 2025. Saya Marta Elsa, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih kepada para partisipan dan antusiasme teman-teman semua dari awal acara hingga akhir acara. Semoga materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Dengan demikian, rangkaian acara hari ini resmi saya tutup. Sampai jumpa di acara-acara kami berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk join sesi 3 ya, teman-teman. Kita bakal ada sesi 3 untuk tempe talk sini. Ada kahut lagi nggak, Kak? Ada. Kita bakal main game lagi lewat Kahoot ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk join sesi 3-nya.